Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa channel YouTube saya dimanapun Anda berada, khususnya untuk para guru dan kepala sekolah dimanapun Anda berada. Kali ini saya ingin melanjutkan video saya sebelumnya, yang pada saat itu saya hanya sharing tentang persiapan survei lingkungan belajar bagi guru dan kepala sekolah. Nah, sekarang saya coba untuk berbagi bagaimana cara untuk mengisi survei lingkungan belajar atau SLB bagi kepala sekolah dan guru dalam ajang atau dalam event atau dalam rangka asesmen nasional berbasis komputer. Oke, jadi mohon maaf juga Bapak Ibu guru dan kepala sekolah agak terlambat untuk membuat video ini karena memang di minggu mulai tanggal 15 sampai dengan hari Jumat kemarin saya memang disibukkan dengan aktivitas di luar ini ya. Ada sedikit kegiatan yaitu mengenai kontestasi kepala desa di desa saya. Kebetulan saya ditunjuk untuk membuat live streamingnya, jadi agak terlambat ini untuk membuat video tutorial survei lingkungan belajar. Tapi kebetulan untuk jenjang SD ya, khususnya di tempat saya itu untuk ANBK utamanya akan dimulai pada tanggal 22 dan 23, yakni di gelombang 3 ya. Jadi saya rasa masih belum terlambat karena masih ada waktu sekitar seminggu lagi untuk pengisian survei lingkungan belajar bagi kepala sekolah dan guru. Oke Bapak Ibu, jadi kapan waktunya kita mengisi survei lingkungan belajar ini? Nah, kemarin saya nge-share di mana ya? Nah, ini nih. Saya nge-share di sini. Jadi kita mengisi survei lingkungan belajar itu mulai tanggal 15 sampai dengan tanggal 18 November. Kemudian berikutnya tanggal 22 sampai dengan tanggal 25 November. Nah, ketika saya hari ini membuat video yaitu pada tanggal 20 November hari ini bisa saya akses. Artinya di situ kita bisa mengaksesnya mulai dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 25 November. Jadi rentang mulai tanggal 15 sampai 25 November itu sudah bisa mengisi survei lingkungan belajar. Nah ini dapat diakses selama 24 jam. Artinya kalau misalnya Bapak Ibu bisa mengaksesnya pagi ya diakses pagi, kemudian kalau siang ya siang, kalaupun toh nggak bisa pagi siang, malam pun bisa Bapak Ibu, dikerjakan di rumah masing-masing. Nah, sekarang bagaimana cara untuk mengisi survei lingkungan belajar untuk semua GTK, guru dan tenaga kependidikan Bapak Ibu? Oke, kita kembali ke presentasi saya yang dulu ya. Nah, di sini kita yang pertama kali itu masuk ke laman ini, http survei lingkungan belajar.kemdikbud.go.id. Nah, ini ya, kita masuk ke sini. HTTP ini nggak usah kita tulis ini ya, nggak usah kita ketikkan. Di mana kita ngetikkannya? Ngetikkannya itu di sini Bapak Ibu, di browser ini ya. Nah, Bapak Ibu silakan sesuaikan browsernya masing-masing. Kalau saya menggunakan Google Chrome ya. Nah, di sini nih, di kolom search Google or type URL ini kan kita ketikkan tadi tuh. Kita ketikkan ini HTTP survei langsung aja lah ya, survei lingkungan belajar tanpa spasi Bapak Ibu ya, survei lingkungan belajar.kemdikbud.go.id. Nah, ini jangan sampai salah, satu huruf pun salah pun tidak akan bisa masuk Bapak Ibu. Nah, setelah ditulis dengan benar atau kita ketikkan dengan benar di kolom search tadi, maka akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Nah, akan tampil seperti ini ya. Nah, ini kan kita tuliskan survei lingkungan belajar.kemdikbud.go.id. Nah, login otomatis dia akan ada sendiri nih ya. Nah, di sini kemarin sudah saya sharing juga mengenai video ini, tapi saya ulangi lah ya Bapak Ibu ya, biar tidak bingung nanti untuk pengisian. Sebelum mengisinya kita coba dulu baca dulu ya apa yang ada di samping ini. Survei lingkungan belajar bertujuan memotret berbagai aspek yang terkait dengan lingkungan belajar di kelas maupun di tingkat satuan pendidikan, sehingga hasil asesmen nasional secara komprehensif memberikan profil satuan pendidikan dari input, proses, output setiap respon yang ini titik ya. Setiap respon yang Bapak Ibu berikan diharapkan dapat mencerminkan kondisi satuan pendidikan sesungguhnya. Satuan pendidikan ini nggak nampak karena kecil ya, padahal udah pakai kacamata ini.
sesungguhnya dan menjadi informasi reflektif. Oleh karena itu kejujuran keaktifan, nah ini Bapak Ibu baca sendirilah ini. Kemudian ini ada prosedur Bapak Ibu, prosedur untuk pengisian survei lingkungan belajar. Nah ini ya perlu kita taati ya prosedurnya agar supaya tidak salah. Survei lingkungan belajar wajib diisi oleh seluruh kepala satuan pendidikan, oleh kepala sekolah ya, dan guru yang terdaftar pada sistem pendataan Dapodik dan EMIS. Kemudian kepala satuan pendidikan dan guru dapat login menggunakan data yang tercetak pada kartu login SLB. Nah ini bagaimana untuk mencetak kartu login SLB, Bapak Ibu sudah saya share ke video selanjutnya, coba di search di video saya sebelumnya, ada cara untuk mencetak kartu login. Kartu login itu bisa minta ke proktor atau ke operator sekolah. Nah ini ya, kartu login didapatkan dari proktor atau operator pada satuan pendidikan masing-masing yang ditunjuk untuk mengakses dan mencetak kartu login pada halaman dashboard SLB. Nah ini halaman dashboard SLB dapat diakses. Nah, ini tugas proktor dan operator ini Bapak Ibu ya. Nah, ini masuk ke sini. Jadi masuk ke sini, kemudian kita pakai akun apa namanya kemarinnya kata operator saya itu akun ya pokoknya akun untuk verbal gitulah. Saya kurang paham betul itu ya. Kemudian waktu pengisian akan aktif sesuai jadwal pelaksanaan asesmen nasional di setiap jenjang pendidikan. Artinya tadi jadwalnya kita kan mulai tanggal 15 sampai dengan tanggal 25 ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang berarti sudah masuk dalam rentang waktu itu karena sekarang tanggal 20 ya. Jadi untuk jenjang SD ini maksudnya ya. Kalau untuk SMP sama SMA mungkin sudah lebih dahulu. Ini untuk jenjang SD tanggal 15 sampai dengan tanggal 25 November 2021 sesuai jadwal. Karena kalau nanti kita mengakses ini laman ini tidak sesuai jadwal maka login gagal, di situ ada pesannya di situ ya. Terus kemudian jika Anda bertugas lebih dari satu satuan pendidikan, pastikan Anda mengisi survei lingkungan belajar untuk apa ini? Untuk setiap tempat penugasan. Artinya bagi Bapak Ibu guru yang bertugas di lebih dari satu SD atau satu sekolah itu wajib untuk mengisi semua di sekolahnya ya. Kemudian kendala selama proses pengisian dapat disampaikan ke tim helpdesk asesmen nasional melalui proktor atau operator satuan pendidikan. Nah ini Bapak Ibu. Terus kemudian di halaman ini ya, di halaman ini masih di halaman ini kita mengisinya di sini NPSN. NPSN itu ada di kartu login Bapak Ibu. Yang coba Bapak Ibu kalau sudah punya kartu login di situ diperiksa ada NPSN-nya enggak, ketikkan jangan sampai salah di situ. Terus kemudian ada token di situ ya. Ada token di kartu login dan token di situ tidak memakai angka 0 tapi maaf. Apa ya kemarinnya saya lupa. Jangan-jangan salah. Coba saya review lagi. Nah ini tanpa huruf O, maaf ya. Nah ini kartu login saya ini Bapak Ibu ya. Ini kartu login saya, di sini ada MPSN tadi, ini memang saya rahasiakan. Memang saya saya hitam-hitam ini ada di sini MPSN-nya. Kemudian token tanpa huruf O. Berarti kalau ada bulat seperti ini Bapak Ibu itu bukan O tapi 0. Terus kemudian diisi nick-nya sesuai dengan KTP di Dapodik. Kalau misalnya Bapak Ibu ada lebih dari satu misalnya ya, nick-nya itu yang kita daftarkan yang ada di Dapodik Bapak Ibu. Mana tadi? Oh ini ya. Nah ini NPSN sudah ada di kartu login, kita masukkan. Token juga ada di kartu login tanpa huruf O. Kalau memang ada bulat di situ berarti 0 Bapak Ibu. Kemudian nick-nya sesuaikan dengan nick yang dimasukkan ke Dapodik masing-masing dari Bapak Ibu. Kemudian untuk tanggal lahir ini diketikkan saja misalnya tanggal 21 ya kan, atau tanggal 15 lah. Tanggal 15 tulis di sini ketik 15, kemudian bulannya misalnya bulan 8 misalnya. Ya udah tulis bulan 8 sini ya. Terus kemudian untuk tahunnya misalnya 1980. Jadi bukan bulan Agustus ya, tapi di sini bulan 8 saja, tidak usah 08. Jadi tulis ini 15 8 kemudian 1998 misalnya, kalau memang 98. Kemudian klik login. Nah itu Bapak Ibu. Terus kemudian setelah kita klik login maka akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Nah ini ya. Oh maaf, bukan ini yang tadi ya. Nah, ini tadi. Nah
kalau ada login gagal seperti ini Bapak Ibu, ini berarti Bapak Ibu tidak login pada jadwal yang ditentukan, atau mungkin data yang Bapak Ibu masukkan salah. Coba periksa kembali kartu login Bapak Ibu, pastikan data Bapak Ibu sesuai dengan kartu login yang sudah dibagikan oleh proktor dan atau operator ya. Nah, ini sudah tadi ya, ini yang review yang kemarin. Nah, ini Bapak Ibu, setelah kita klik login tadi, maka akan tampil seperti ini ya. Ada tampil seperti ini, nama saya misalnya nih, sekolahnya ini, kemudian dan NPS-nya ini saya tutupi ya, tokennya ada di sini, jabatannya guru kelas, tanggal lahirnya saya tutupi, tipe kuesioner paket B guru misalnya. Nah, ini ya. Terus kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan selanjutnya? Di tombol sebelah sini ya, maaf ya ketutupan oleh kepala saya nih Bapak Ibu ya. Ini ada tombol mulai di sebelah sini ya, di sini nih ya. Nah, ini ada mulai di sini. Nah, ini di sini kita klik mulai. Setelah kita klik mulai Bapak Ibu, maka akan tampil seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, di sini ya. Di sini ada halaman kuesioner. Jadi ini bentuk kuesionernya ada 3 Bapak Ibu yang sudah saya lihat di situ. Yang pertama adalah bentuk pilihan ganda biasa, yaitu jawaban yang hanya pilih salah satu, tidak boleh milih lebih dari satu ya. Jadi satu saja, cukup satu saja. Ini ciri-cirinya apabila Bapak Ibu ditanya tentang kuesioner yang pilihan ganda biasa yang jawabannya hanya satu, di sini bentuknya lingkaran Bapak Ibu, bentuknya lingkaran. Jadi ini hanya milih salah satu saja ya. Ini bentuk kuesioner yang pertama. Kemudian bentuk kuesioner yang kedua adalah pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks yang jawabannya boleh lebih dari satu, yang ditandai dengan di sini ada kotak. Di sini ada kotak ya, persegi, kotak persegi di sini. Nah, ini berarti boleh mencentang. Ini nanti akan tercentang kalau misalnya diklik ya, tercentang, dicentang lebih dari satu ya. Terus kemudian bentuk yang ketiga, bentuk kuesionernya yaitu menjodohkan Bapak Ibu. Menjodohkan di sini artinya, contohnya ini ada pertanyaan yang ke-26. Contohnya nih ya, ada pernyataan di sini, saya konsisten menegakkan aturan di kelas ya. Tidak pernah, atau sangat jarang, atau di beberapa pelajaran, di sebagian besar pelajaran, di semua pelajaran, atau tidak berkenan menjawab. Nah, ini Bapak Ibu bisa pilih salah satu di sini. Dari sini menjodohkan artinya kalau memang di setiap pelajaran, di semua pelajaran, berarti di sini Bapak Ibu klik ya. Kalau jarang berarti di sini, atau tidak pernah, atau tidak berkenan menjawab ya di sini ya. Terus kemudian pertanyaan berikutnya ini ya, saya menegur siswa di depan kelas agar merasa jera atau tidak mengulang kesalahan ya. Ini misalnya tidak pernah ya tidak pernah, kalau misalnya di beberapa pelajaran, kalau misalnya di sebagian pelajaran, sebagian besar pelajaran, di semua pelajaran ya, yang dipilih Bapak Ibu. Itu bentuk yang ketiga. Jadi ada 3 tadi, pilihan ganda biasa bentuknya lingkaran, kemudian pilihan ganda kompleks bentuknya persegi ya, kotak atau kotak anaknya, kemudian ini menjodohkan itu bentuknya lingkaran. Nah, itu Bapak Ibu, cuman 3 saja, Insya Allah 3. Jadi yang saya coba buka-buka semua pertanyaan kuesioner di SLB itu cuman 3 macam ini Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu tidak kesulitan. Nah, terus untuk ini, jika Bapak Ibu tidak selesai, misalnya ya, ini ada berapa pertanyaan ini ya, ada 62 kalau nggak salah tadi, ada 62 pertanyaan bentuk kuesioner tadi. Misalnya Bapak Ibu ada kesibukan lain, entah mungkin kesibukan yang lain karena mungkin dikerjakan di rumah ya, jadi ini tidak selesai. Apakah boleh disambung esok hari atau mungkin kapan? Yang penting masih dalam rentang pengisian survei lingkungan belajar, boleh Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal login aja sesuai dengan yang tadi. Pertama di awal tadi masukkan NPSN, masukkan token, kemudian masukkan nick ya, nick sesuai dengan yang ada di Dapodik. Terus kemudian setelah klik login, maka tidak keluar mulai tadi yang ada di sini, tapi keluarnya lanjutkan di sini. Nah, sama nanti ada pertanyaan di situ, tinggal melanjutkan saja yang belum Bapak Ibu isi survei lingkungan belajarnya, itu Bapak Ibu ya. Jadi
Saya rasa sangat mudah Bapak Ibu untuk mengisinya ya, dan tidak kesulitan. Terus kemudian di masing-masing pertanyaan Bapak Ibu ada di sini ada tombol selanjutnya dan sebelumnya. Artinya di sini kalau misalnya Bapak Ibu ngisi dari nomor 1, setelah selesai klik misalnya ya, misalnya setelah selesai klik ini kita klik selanjutnya, maka akan diarahkan ke pertanyaan nomor 2 itu kan, selanjutnya dan selanjutnya. Kalau misalnya tidak selesai ya sudah, kita tunda, kita tutup laptop kita lanjutkan besok. Tapi yang jelas harus direntang tanggal 15 sampai dengan tanggal 25 November. Oke Bapak Ibu, mungkin saya rasa itu saja mengenai petunjuk pengisian dari survei lingkungan belajar. Mudah-mudahan sukses untuk masing-masing sekolah, untuk jenjang SD khususnya ya, karena jenjang SD mulai tanggal 15 dan tanggal 16 itu gelombang 1, kemudian gelombang 2 nya tanggal 17 sampai dengan tanggal 18, gelombang 3 tanggal 22 dan tanggal 23 itu untuk gelombang SD saya itu ya, kecamatan saya khususnya. Kemudian yang gelombang keempat terakhir tanggal 24 sampai dengan tanggal 25. Jadi Bapak Ibu itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa subscribe Bapak Ibu. Kalau memang dirasa video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu, silahkan subscribe, like, kemudian ya jempol ke atas itu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu berkenan, silahkan share ke teman-teman yang lain yang masih merasa kesulitan untuk mengisi survei lingkungan belajar. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam sehat selalu. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.